Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Ingat, suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Adik-adik, alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Termometer sendiri pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei. Sedangkan panas atau kalor merupakan bentuk energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan panas ada 3 macam. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun zat tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita membuat kopi atau minuman panas, lalu kita mencelupkan sendok untuk mengaduk gulanya. Biarkan beberapa menit, maka sendok tersebut akan ikut panas. Perhatikan gambar berikut. Contoh lainnya, saat kita membakar besi dan sejenisnya, walau hanya salah satu ujung dari besi tersebut yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar ke seluruh bagian logam sampai ke ujung logam yang tidak ikut dipanaskan. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. Contoh yang sederhana adalah memasak air. Air pada bagian bawah panci menjadi panas kemudian naik. Sedangkan air yang lebih dingin bergerak turun untuk menggantikannya. Terjadilah gerakan siklus berputar secara konveksi. Perhatikan gambar berikut. Contoh yang kedua dari konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu angin darat dan apa itu yang disebut dengan angin laut? Angin darat terjadi pada malam hari. Udara panas di atas laut bergerak naik, kemudian tempatnya digantikan oleh udara yang lebih dingin dari daratan. Terjadilah aliran udara yang bergerak dari daratan ke lautan, yang kemudian dikenal dengan angin darat. Sedangkan angin laut adalah angin yang terjadi pada siang hari. Suhu di daratan lebih cepat panas daripada wilayah lautan. Akibatnya, udara di atas daratan akan bergerak naik, kemudian udara dingin dari lautan akan menggantikannya, sehingga terjadilah aliran udara dari wilayah lautan ke daratan
yang kemudian disebut sebagai angin laut. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara atau yang kita kenal dengan pancaran. Contoh radiasi, ketika matahari bersinar terik pada siang hari, maka kita akan merasakan gerah atau kepanasan. Atau ketika kita mengelilingi api unggun, kita merasa hangat walaupun kita tidak bersentuhan dengan apinya secara langsung. Perubahan akibat perubahan suhu pada benda akan menyebabkan benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, bahkan perubahan volume. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas karena suhu dingin. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang untuk bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan tukang kayu dengan tujuan memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas, sehingga ketika terjadi pemuaian, kaca tidak akan pecah. Contoh yang kedua yakni ban sepeda, motor, dan mobil. Ban yang berada di bawah sinar matahari dapat meletus. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Nah, adik-adik, apakah kalian juga pernah mengalaminya? Contoh yang ketiga, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak akan melengkung. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.